Rupiah pun mahar politik yang dibayar saat dia maju dalam Pilkada Surabaya melalui kendaraan partai. Risma justru menyebut Ahok pencalonan melalui jalur perseorangan merupakan bentuk nafsu terhadap kekuasaan. Diminta-minta mahar dan nggak ada. Demi Allah, demi Tuhan nggak ada. Saya nggak ngasih Rp1 pun. Kenapa aku nggak independen gitu kan ngomong? Kalau independen berarti aku punya nafsu untuk cari jabatan itu. Nah kemudian saya diberikan kepercayaan itulah. Nah itu bagian dari amanah gitu loh. Jadi saya itu jadi bedanya di situ gitu loh. Makanya saya bukan duduk kan ini bukan ngomong ini. Cuman saya harus bela juga. Saya tuh enggak dimintain uang sama sekali. Gitu loh. Saya yakin juga Pak Ahok enggak dimintain uang. Tapi kalau ngomong itu PAC dan ranting itu dalam rangka memang proses pemenangan ya begitu prosesnya. Karena itu sampai bawah itu ranting itu ada di PDIP. Sampai bawahnya ranting itu anak ranting itu ada. Berarti hanya sekedar isu itu. Saya nggak ngerti itu menerjemahkan sendiri menurut saya gitu loh. Karena aku pun nggak pernah ngasih. Coba saya tanya itu. Coba ditanya anak-anak PAC itu pernah nggak tak kasih uang? Nggak ada. Kalau mereka sudah kerja ini untuk partai gitu, langsung drut gitu gerak. Risma menuturkan saat maju dalam Pilkada Surabaya, dirinya tidak mengambil jalur perseorangan meski elektabilitasnya saat itu cukup tinggi. Risma menyatakan tak mau bernafsu memiliki kekuasaan sendiri karena jabatan merupakan amanah rakyat, bukan milik kelompok pendukung. Dari Jakarta dan Surabaya, tim TV One mengabarkan. Pernyataan Ahok bahwa ia maju melalui jalur perseorangan atau independen di Pilkada DKI Jakarta karena ia enggan membayar mahar kepada partai politik mendapat tanggapan dari politikus PD Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Baik Effendi Simbolon maupun Asrul Sani membantah adanya permintaan mahar dari parpol kepada calon yang diusungnya dalam Pilkada. Di kami ya, di partai kami PD Perjuangan itu tidak pernah kami mengenal terminologi istilah mahar itu. Jadi sama sekali tidak ada di PD Perjuangan. Pasti di PD Perjuangan tidak ada mekanisme model mahar gitu ya. Kami tidak memformalkan dan sekaligus tidak ada dalam budaya PD Perjuangan. Habisnya bisa ratusan miliar untuk mahar partai politik, ini berdasarkan prasangka saja atau dia memang punya pengalaman pribadi kan? Pak Ahok pernah jadi bupati ya? Kita lihatlah, kita tanyakan dulu lah ya. Tapi apakah benar sampai habis ratusan miliar? Saya kira teman-teman media juga harus ngecek ke Pak Ridwan Kamil. Beliau kan waktu itu berangkat dari Gerindra dan dari PKS ya kalau tidak salah. Kemudian Bu Risma ya, beliau juga berangkat dari PDI Perjuangan. Ada juga Pak Ganjar PDI Perjuangan dan juga ada partai-partai lain. Nah, keluar ratusan miliar nggak beliau itu ya? Apa ya Bu Risma itu akan mau keluar ratusan miliar gitu? Saya kira apa yang disampaikan Pak Ahok itu bagi saya masih lebih sebagai prasangka. Tapi bahwa ada mungkin ya di antara para pengurus partai politik, mungkin juga termasuk yang di P3 katakanlah, kalau mau mendukung orang terjadi komunikasi dan kemudian meminta segitu jumlah-jumlah tertentu, itu saya kira orang perorangan saja, tapi sebagai kebijakan partai politik itu kok saya tidak melihat, dan itu sudah dibuktikan. Lalu benarkah tudingan Ahok soal mahar dalam Pilkada DKI tersebut? Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi. Saat maju dalam Pilkada Surabaya, dirinya tidak mengambil jalur perseorangan meski elektabilitasnya saat itu cukup tinggi. Risma menyatakan tak mau bernafsu memiliki kekuasaan sendiri karena jabatan merupakan amanah rakyat, bukan milik kelompok pendukung. Dari Jakarta dan Surabaya, tim TV One mengabarkan.
pernyataan Ahok bahwa ia maju melalui jalur perseorangan atau independen di Pilkada DKI Jakarta karena ia enggan membayar mahar kepada partai politik mendapat tanggapan dari politikus PD Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Baik Effendi Simbolon maupun Asrul Sani membantah adanya permintaan mahar dari parpol kepada calon yang diusungnya dalam pilkada. Kita lihatlah, kita tanyakan dulu lah ya. Tapi apakah benar sampai habis ratusan miliar? Saya kira teman-teman media juga harus ngecek ke Pak Ridwan Kamil. Beliau kan waktu itu berangkat dari Gerindra dan dari PKS ya, kalau tidak salah. Kemudian Bu Risma ya, beliau juga berangkat dari PDI Perjuangan. Ada juga Pak Ganjar, PDI Perjuangan, dan juga ada partai-partai lain. Nah, keluar ratusan miliar nggak beliau itu ya? Apa ya Bu Risma itu akan mau keluar ratusan miliar gitu? Saya kira apa yang disampaikan Pak Ahok itu bagi saya masih lebih sebagai prasangka. Tapi bahwa ada Rupiah pun mahar politik yang dibayar saat dia maju dalam Pilkada Surabaya melalui kendaraan partai. Risma justru menyebut Ahok pencalonan melalui jalur perseorangan merupakan bentuk nafsu terhadap kekuasaan. Diminta-minta mahar dan nggak ada. Demi Allah, demi Tuhan nggak ada. Saya nggak ngasih Rp1 pun. Kenapa aku nggak independen gitu kan ngomong? Kalau independen berarti aku punya nafsu untuk cari jabatan itu. Nah kemudian saya diberikan kepercayaan itulah. Nah itu bagian dari amanah gitu loh. Jadi saya itu jadi bedanya di situ gitu loh. Makanya saya bukan duduk ini bukan ngomong ini, cuman saya harus bela juga. Saya tuh enggak dimintain uang sama sekali. Di kami ya, di partai kami PD Perjuangan itu tidak pernah kami mengenal terminologi juga istilah mahar itu. Jadi sama sekali tidak ada di PD Perjuangan. Pasti di PD Perjuangan tidak ada mekanisme model mahar begitu. Kami tidak memformalkan dan sekaligus tidak ada dalam budaya PD Perjuangan. habisnya bisa ratusan miliar untuk mahar partai politik, ini berdasarkan prasangka saja atau dia memang punya pengalaman pribadi kan? Pak Ahok pernah jadi bupati ya? Nah, iya, gitu loh. Saya yakin juga Pak Ahok nggak dimintain uang. Tapi kalau ngomong itu PAC dan ranting itu dalam rangka memang proses pemenangan ya begitu prosesnya. Karena itu sampai bawah itu ranting itu ada di PDIP. Sampai bawahnya ranting itu anak ranting itu ada. Berarti hanya sekedar isu ya Bu? Saya nggak ngerti itu menerjemahkan sendiri menurut saya gitu loh. Karena aku pun nggak pernah ngasih. Coba saya tanya itu. Coba ditanya anak-anak PAC itu pernah nggak tak kasih uang? Nggak ada. Kalau mereka sudah kerja ini untuk partai gitu, langsung drut gitu gerak. Risma menuturkan